Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus ya, santri baru semuanya kita bersama-sama dalam majlis. Santri baru, santri lama sama saja. Kita ingin bagaimana menciptakan suasana Islam dalam kehidupan masyarakat kecil ya di rumah tahfidz ini. Mulai daripada Islam dan iman. Sering kita itu mengatakan nikmat iman dan Islam ya. Padahal yang benar nikmat Islam dan iman. Ya, maksudnya kita berislam dulu kan? Bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti kita Islam ya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu baru iman. Yaitu apa? Yaitu memperbaiki ya apa yang sudah kita ucapkan, itu mencoba untuk disempurnakan ya dalam hati kita. Dalam hati kita bagaimana mengimani Allah yang benar ya. Setelah kita berislam ya, bagaimana cara mengimani Allah yang benar. Kemudian bagaimana mempraktekkan kehidupan orang yang beriman dalam keseharian itu ya. Oleh karena itu, maka ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan ya, saya beriman ya, saya beriman itu ya. Maka katakanlah ya, dalam Al-Quran itu, katakanlah kamu itu belum beriman, baru apa? Islam yang masuk ke dalam hatimu ya, baru Islam ya. Iman belum gitu ya. Maka untuk menjadi orang yang beriman, latihannya gimana? Latihannya seumur hidup ya. Kalau menjadi orang Islam gampang ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya, gampang menjadi orang Islam. Tapi bagaimana kita latihan menjadi orang yang beriman setelah kita berislam? Latihannya berapa? Seumur hidup ya. Sampai akhir kematian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya ya terakhir ini adalah la ilaha illallah, maka wajib hukumnya masuk surga. Amin ya robbal alamin ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita semuanya harus tahu, harus paham bagaimana tata cara kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk pagi hari ini pelajaran pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita jaga sholat jamaah terlebih dahulu ya. Kita jaga sholat jamaah terlebih dahulu. Mengapa? Ya, karena pertama, sholat jamaah itu fadilahnya lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat ya. Bukan 27 kali, tapi 27 derajat ya. 27 derajat itu dengan 27 kali sama apa enggak kira-kira? Ya, beda ya. Jadi tentu lebih tinggi 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan dalam sholat.
Nah, kelebihan dan kekurangan dalam sholat itu, kalau kita lakukan sholat berjamaah, maka kelebihan yang satu dengan kekurangan yang lain ya dikolaborasikan sehingga akan mengangkat ya kekurangan-kekurangan kita, dimakfukan ya. Mungkin kalau sholat sendiri itu kita tidak bisa benar ya bacaannya, tapi kalau kita jadi makmum, imam kita bacaannya bagus, maka kita ngikuti bagusnya imam. Allah memberi pahala daripada sholat kita sudah berkualitas ya, karena imamnya bacanya sudah bagus ya. Itu. Yang kedua, kalau misalnya ada kekurangan dalam masing-masing diri kita ya, karena soft kita lurus gitu ya, maka juga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kemudian yang kedua, dari banyaknya ya orang yang sholat dalam berjamaah, begitu rupa, sehingga sholat jamaah penting apa penting? Nah, yang ketiga, apabila kita kerjakan sholat jamaah ini selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram ya, maka Allah akan jamin dua perkara, yaitu dijamin dari pertama, dibebaskan dari api neraka. Artinya nanti kalau di hari kiamat kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Ini sabda Nabi ya, man sholat bijama'atin arba'ina yauman ya, man sholat arba'ina yauman bijama'atin ya, barang siapa yang sholat selama 40 hari berjamaah ya. Maka tapi syaratnya yudrikut takbiratul ula ya, syaratnya dia tidak ketinggalan takbiratul ula, takbiratul ihram imam. Itu artinya apa? Kalau imam sudah berdiri di depan, kita sudah siap di belakangnya itu ya. Itu syaratnya itu ya. Maka kutibalahu baro'atani, diwajibkan baginya dua hadiah ya. Pakai kata kutiba ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Kutiba itu diwajibkan ya, diwajibkan kamu itu mendapatkan dua hadiah ya, yaitu baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq, dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Kita semua punya potensi jadi anak munafik apa enggak? Punya potensi. Manusia itu punya potensi jadi munafik. Cirinya munafik apa? Ayatul munafikina salah satun. Ciri orang munafik ada berapa? 3. Pertama apa? 3 itu apa saja? Ya. Wa idza qala apa? Ya kadzdzaba, kalau ngomong sering bohong gitu ya. Terus wa idza wa'ada akhlafa. Ciri kedua munafik apa? Bila janji sering ingkar ya. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khana, bila dipercaya apa? Khianat, tidak amanah. Itu ciri munafik itu. Ya. Nah, supaya kita dibebaskan dari sifat munafik, maka tadi 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Gitu ya. Nah, ini penting sekali. Makanya ketika adzan berkumandang ya, kita segera bercakap ya. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Khawatir kalau naik qomat gitu loh ya. Begitu adzan langsung yang lain tinggalkan. Nanti imam qomatnya kita dapat takbiratul ihram ya. Begitu ya. Ini pelajaran pertama. Jadi kita nanti yang
belum dapat tugas gitu ya, wah, dalam satu hari harus dapat tugas ya jadi muadzin supaya tidak telat ya. Tapi setelah jadi muadzin adzan jangan naik lagi, adzan tok naik lagi, qomat malah telat. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau sudah adzan ya kita sudah itikaf di situ, sholat sunnah. Nah besok akan saya jelaskan ya fadilah sholat sunnah dan seterusnya. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.